Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang sering memusatkan perhatian ataupun dia memfokuskan seluruh kehidupannya terhadap hal-hal yang sifatnya besar. Akibat daripada seluruh fokusan yang dia berikan hanya kepada hal-hal yang besar atau hanya memusatkan perhatian pada hal-hal yang besar tadi, maka dia sadar ataupun tidak, terkadang juga dia sampai lupa ataupun dia melupakan, meremehkan atau juga menyepelekan hal-hal yang sifatnya sangat kecil ataupun hal-hal yang sangat sederhana. Padahal untuk sampai pada apa yang dia pikirkan, apa yang dia fokuskan itu, justru untuk mengarah sampai pada titik itu, dia harus mulai dari yang kecil. Saya kira banyak pengalaman yang bisa kita alami dalam hidup sampai dengan hari ini. Kita melakukan segala sesuatu ataupun sekarang posisi-posisi kita, baik dalam pelayanan gereja ataupun di luar, mari kita untuk membilangnya bahwa memang itu kita memulainya dari titik nol. Belajar, ya. Mulai dari yang kecil, lalu kemudian kita bisa ada sampai dengan hari ini. Saya kira teman-teman majelis juga bisa ada dalam sebuah pengakuan itu. Terkadang kita membilang bahwa saya menjadi majelis karena memang dulu saya belajar mulai dari sekolah minggu, mengasuh, ya, kemudian masuk pemuda, di pengurus, dan selanjutnya terlibat di dalam berbagai kegiatan-kegiatan gerejawi, dan itu menjadi modal sehingga membuat dia ada sampai dengan hari ini. Kita ada sampai dengan hari ini. Ataupun juga kita sukses hari ini karena memang kita memulainya dari mulai susah dulu. Mulai dari yang kecil. Tadinya cuma ikut-ikut orang bekerja, dengan sendirinya sekarang mulai berdikari, berdiri sendiri. Ataupun kita boleh ada sampai dengan hari ini karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lewati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam ayat fokusan kita, ayat 10 tadi, terkadang ini juga kita mengerti dia dalam sebuah konsep ataupun pandangan kehidupan bergereja. Kita memulai dari pelayanan-pelayanan kecil, lalu kemudian kita mendapat pelayanan yang besar. Ataupun kita mulai dari perkara-perkara kecil, lalu kita mendapatkan perkara yang besar. Tentu ini tidak salah, sebab kita mencoba untuk mengerti apa yang dimaksudkan di balik ayat ini. Tetapi jika kita menghubungkannya dia terus dengan ayat-ayat 11 sampai dengan 18, apalagi dalam pergumulan GPI Papua sekarang kita difokuskan dalam tema pergumulan kita di minggu ini adalah mengelola kekayaan. Maka jelas bagi kita ketika kita membaca bagian ini adalah ayat 10 ini dia akan tidak terlepas dengan ayat 11 yang berbicara tentang mamon. Bagian ini merupakan nasihat Yesus kepada orang-orang ataupun mereka yang ada bersama-sama dengan Yesus ketika itu, termasuk juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang begitu kuat memegang tradisi bahwa hukum Taurat itu menjadi prioritas. Tetapi ternyata Yesus dapat mengetahui secara baik apa yang dialami oleh ahli Taurat, maka orang Farisi adalah mereka tidak juga mengabaikan ataupun melupakan mamon, sehingga melihat bahwa antara hukum Taurat dan mamon ini adalah dua-duanya penting, dan itu menjadi bagian dari seluruh hidup mereka. Bahkan lebih daripada itu, justru ternyata mereka menjadi hamba mamon itu sendiri. Nah, mamon ini adalah, ya sederhana kita mengerti dia adalah uang. Tapi dalam konsep ataupun dalam teologi sebagian ini adalah membicarakan tentang
harta. Saudara-saudaraku, apa yang dinasihatkan Yesus kepada orang-orang ketika itu, termasuk juga orang-orang Farisi, adalah sebagai catatan bahwa Yesus hendak mengkritik mereka. Dan itu juga menjadi bagian dari pergumulan orang-orang yang membaca bagian firman ini, termasuk kita di hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebuah pertanyaan yang mungkin saya bisa angkat bagi kita adalah, kira-kira uang itu penting ya? Iya. Apakah uang itu penting? Pasti kita menjawab penting toh. Kalau tidak penting bagaimana? Mau dapat makan, mau beli beras, mau beli anak-anak pakaian, mau beli ini dan mau beli itu, semua harus juga dengan uang. Lalu apa persoalannya? Ini juga yang kemudian menjadi catatan penting nasihat bagi kita di hari ini. Jadi permasalahan ialah bahwa ketika uang itu menjadi bagian penting lalu orang mengabaikan, apa yang menjadi tanggung jawab iman dan percaya dia? Hidup di dalam Tuhan. Ini yang kemudian juga dilupakan oleh orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pertanyaan sederhana tadi tentu kita akan menjawab hal yang sama. Oh, itu tadi tidak bisa kita pungkiri. Gereja juga membutuhkan itu. Di luar gereja juga membutuhkan itu. Mesti yang kita lihat ialah bahwa uang menjadi salah satu dari begitu banyak berkat Tuhan yang diberi. Dan uang tidak menjadi sebuah ukuran satu-satunya dari yang lain. Nah, ini yang harus kita lihat ya secara bersama-sama. Persoalannya ialah ketika orang mengabaikan kehidupan kekristenannya, lalu dia lebih mengutamakan mamon tadi. Oleh sebab itu apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi ialah, tidak mungkin kalian bisa mengabdi kepada dua tuan. Apalagi kalau pengabdian itu lebih mengarah kepada mamon. Tuhan itu nanti alternatif kedua. Ketika susah dalam kepada Tuhan. Ini persoalan. Sebab kenapa? Ketika pengabdian itu kepada dua tuan, maka akan terjadi pilihan. Memilih yang satu dan yang lain diabaikan. Dan jelas apa yang disampaikan dalam bagian bacaan kita hari ini adalah ketika orang-orang Farisi lalu menjadi budak uang, terus mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melaksanakan Taurat itu sendiri. Oleh sebab itu dikatakan pada ayat berikutnya ialah bahwa lebih baik ataupun lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada catatan penting yang mesti kita lihat juga secara bersama-sama tentang kesetiaan. Setia di dalam perkara-perkara kecil, kita juga akan setia di dalam perkara-perkara besar. Ini yang pertama, kesetiaan. Apalah artinya ketika kita ada sampai dengan hari ini baru kita setia, baru kita mengabaikan yang lain. Yang kedua adalah kebenaran. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ternyata setia dan benar ini bagaikan dua sisi dari satu poin. Ya. Kalau saya setia dalam tanggung jawab yang saya kerjakan, tetapi saya tidak benar di dalam melakukannya, ini juga persoalan. Oleh sebab itu kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, tetapi juga harus benar di dalam perkara-perkara kecil itu akan membawa kita dan kita mampu juga untuk bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
dalam kehidupan kita bersama yang kita lalui sampai dengan hari ini, kita diperkenankan Tuhan untuk bisa ada dan menjalani hidup dalam tanggung jawab kita masing-masing, dalam ruang-ruang pengabdian kita untuk keluarga, rumah tangga kita, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan di dalam gereja ini, atau juga apa yang kita kerjakan di luar lingkup gereja ini. Kita bisa berkaca daripada banyak hal yang terjadi di luar hanya karena mengelola kekayaan yang salah, hanya karena tidak mampu untuk bisa mengelola segala pemberian Tuhan itu, dalam hal ini uang ataupun mamon tadi, maka akan membawa orang itu pada dia berurusan dengan yang berwajib. Sebab juga ada orang memandang bahwa dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Dengan uang apa saja yang kita inginkan bisa kita dapati. Di mana-mana kita dengar ada korupsi. Di mana-mana kita dengar hanya karena uang seseorang harus berurusan dengan pihak berwajib karena dia melakukan A, B sampai dengan Z. Tetapi kita tidak pernah mendengar ketika orang melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, dia berurusan dengan pihak berwajib. Tidak ya. Walaupun juga itu dia berproses dengan uang itu sendiri. Katakanlah ketika dia mengelola kekayaan ataupun harta yang dimiliki dengan baik dan benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya inilah yang dimintakan, bahwa sesungguhnya dia tidak bergantung hidupnya hanya pada apa yang dia miliki, tetapi apa yang dimiliki itu sesungguhnya dia rasakan secara sungguh. Ini adalah usaha dan juga kerja kerasnya, pengabdiannya di dalam kesetiaan dan juga dalam kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di awal tadi saya mengangkat kita untuk mengerti bahwa ketika kita mau sampai pada puncak keberhasilan, justru kita menampakinya dari titik nol. Ketika kita melakukan perjalanan entah itu 1 mil ataupun 1000 mil, kita akan melangkah mulai dari titik nol. Dan langkah pertama ini akan sangat menentukan. Begitu pula juga dengan seseorang yang hendak mendaki gunung. Ketika dia harus sampai pada puncak gunung itu, dia harus memulainya dari bawah. Mungkin juga kita pernah alami ketika kita ada dalam dunia pendidikan. Ada soal-soal ujian lalu kemudian guru bilang, ya dimulailah dengan pekerjaan ataupun soal-soal yang gampang, yang mudah, baru memulainya yang suka. Segala sesuatu kita memulainya dari bawah. Tidak pernah ada orang yang sampai pada titik keberhasilan karena dia memulainya dari tengah, ataupun dia langsung loncat sampai pada keberhasilan itu. Tidak. Dia akan mulai mengalami kesulitan. Dia mulai belajar dari setiap hal yang dia alami, tantangan-tantangan hidup. Sebab di dalam proses itulah akan membawa dia pada apa yang dia inginkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, catatan penting bagi orang-orang Farisi dan juga menjadi catatan penting bagi kita ialah bahwa sesungguhnya kita harus punya komitmen dalam hidup. Ialah bahwa Tuhan menjadi Tuhan dan tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Kalau orang Farisi melihat Tuhan dan juga Mamon itu adalah dua Tuhan yang penting bagi mereka, maka sesungguhnya catatan penting bagi mereka dan juga bagi kita semua orang-orang yang membaca bagian ini adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang satu-satunya penting dari segala-galanya.
Sehingga pengabdian ataupun sehingga apapun yang kita jalani dalam hidup ini akan senantiasa terarah karena kita mau membangunkan dalam kehidupan kita dalam bagaimana sikap setia, tapi juga bagaimana kita mau menjalani hal-hal yang benar dalam hidup ini. Hanya dengan sikap demikian kita mampu untuk memilahkan ataupun kita mampu untuk bisa melihat mana yang mesti kita harus tinggalkan dan mana yang harus kita jalani sebagai bagian dari kehidupan kita, tanggung jawab kita. Sehingga jawaban kita terhadap mamon ataupun uang tadi itu penting. Kita giring dia dalam konsep pemahaman kita yang benar. Memang penting lalu tidak membuat kita mengabaikan yang lain. Hanya sehari-hari kita mencari itu, mengumpulkan itu dalam hidup keluarga, rumah tangga kita. Seperti apa yang diungkapkan dalam pujian anak-anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, uang, uang. Bukan, boleh sambung, Tuhan Yesus. Hampir setiap waktu, katakanlah mungkin kita membilang, aduh saya tidak ada waktu, aduh saya sibuk ini, sibuk itu. Kalau sibuk untuk yang satu ini, hampir semua waktu ada. Tetapi untuk Tuhan masih timbang-timbang. Ini persoalan. Lalu apa yang dimintakan sebagaimana juga dengan bacaan kita di hari ini? Siapa yang dicari orang? Yesus. Siapa yang dicari orang? Yesus. Siapa yang dicari orang siang malam pagi petang? Yesus. Iya. Dan seterusnya. Atau boleh juga dibilang siapa yang dicari Yesus adalah kita. Yesus mencari kita siang, pagi, malam, dan petang dan seterusnya. Kita juga diminta untuk mencari Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang berdosa kita membutuhkan belayan kasih dan cinta daripada Dia. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita memaknai dan memahami akan bagaimana kita mengelola semua anugerah pemberian Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan membawa Dia dalam sebuah pemahaman kita yang baik, yang benar. Sehingga apa yang kita nyatakan bersama-sama bahwa sesungguhnya itu penting juga dalam hidup kita. Ketika kita menyatakan demikian, maka sesungguhnya apa yang menjadi bagian dari hidup kita, tanggung jawab kita, kita tidak mengambil sikap untuk hanya berpasif dalam hidup, tapi kita akan berupaya untuk aktif dalam hidup ini, melakukan semua hal yang Tuhan minta. Biarlah Tuhan memampukan kita di dalam memaknai secara benar dan juga melakukan pengelolaan kekayaan, sehingga kita mampu juga dibilang sebagai anak-anak Tuhan yang mandiri dalam mengembangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita mandiri untuk mengembangkan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, sehingga semuanya hanya untuk kepujian nama Tuhan. Terpujilah Allah yang punya firman. Amin.